I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick, bitches on my line. Perkenalkan, nama saya Eka Ramanda Wijaksana dengan IPM 22311115. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai Sublime Text dan Visual Studio Code. Baik, Sublime Text adalah sebuah aplikasi teks editor untuk menulis kode program dan teks yang dapat berjalan berbagai platform operasi sistem dengan menggunakan teknologi API yang sudah terbarui menjadi Python. Sublime dibuat karena terinspirasi oleh Vim. Aplikasi ini sangat fleksibel dan powerful. Fungsionalitas dari aplikasi ini diperkembangkan dengan menggunakan Sublime Package. Sublime Text bukanlah aplikasi open source. Aplikasi ini juga dapat digunakan free mode. Baik. Sublime Text merupakan software native support dengan mendukung banyak programming language yang bermacam-macam dan menyediakan fungsionalitas si teks hampir di semua bahasa. Programmer dikembangkan oleh komunitas programming language seperti C, C++, CSD, Dylan, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, Java, JavaScript, LaTeX, Lua, Okami, dan sebagainya. Nah, apa saja sih fitur-fitur dan cara kerja di Sublime Text itu? Nah, berikut ini beberapa penjelasan mengenai fitur-fitur yang terdapat dalam Sublime. Yang pertama ada multiplan selection. Fitur multiplan selection sangat berguna jika Anda memiliki banyak teks atau kode dengan ingin menggantinya. Nah, dengan adanya fitur ini, Anda tidak perlu merasa kesusahan dengan menggantinya menjadi satu persatu. Nah, cara penggunanya sangat sederhana. Cukup klik 2 kali atau short text yang akan dipilih, kemudian tekan tombol Ctrl dan pilih teks lain. Tab multi select Sublime Text ini sebenarnya masih banyak fitur yang dimudahkan Anda selama mengetahui shortcut dan backup yang ada pada aplikasi Sublime, misalnya multi tabs. Baik, kedua ada Emmet. Plugin Emmet sangat berguna untuk orang yang melakukan banyak coding HTML. Ini sangat mudah untuk menemukannya karena Anda cukup mengetik lalu tekan tombol tab. Yang ketiga itu ada GoToLine. Nah, fitur GoToLine berguna untuk melompat langsung ke baris kode seperti sebelumnya. Yang harus Anda lakukan adalah dengan menekan Ctrl plus P lalu masukkan nomor baris. Ingatlah untuk masukkan titik 2 sebelum memasukkan nomor baris. Yang keempat ada package control dan themes. Dalam fitur package control dan themes ini Anda bisa menggunakan tema pada Sublime Text dan dapat memasang plugin lainnya agar tampilan Sublime Anda menarik. Kelima ada Find-in Project. Find-in Project merupakan fitur pencarian project dan fitur ini memudahkan Anda dalam menemukan file di folder project Anda. Dan yang keenam ada Split Editing. Nah, jika Anda memiliki layar monitor yang lebih, maka text editor ini sangat cocok untuk Anda karena sama-sama memiliki fitur untuk split atau membuka 2 atau lebih file secara berdampingan. Baik, yang 7 ini ada distraction free mode. Jika pengguna memerlukan fokus penuh untuk aplikasi ini, fitur ini membantu Anda dengan memberikan tampilan penuh pada layar. Dan Go to Symbol in Project. Fitur Go to Symbol in Project kemungkinan Anda menemukan fungsi atau kelas di semua file dalam proyek Anda. Nah, kelebihannya dari Sublime Text ini adalah memiliki banyak fitur yang membantu Anda memasukkan sintaks program yang berbeda dengan cara yang sederhana, free mode, dan struktur sehingga membuat Sublime Text Editor ini diminati oleh banyak programmer.
Sublime Text juga memiliki ukuran yang cukup ringan, jadi jangan ragu untuk mencoba menggunakan Sublime. Dan selanjutnya membahas tentang Visual Studio Code. Nah, apa sih Visual Studio Code itu? Nah, Visual Studio Code atau VS Code adalah editor source kode buatan Microsoft yang beroperasi pada komputer, desktop, dan compatible dengan sistem operasi Windows, Mac OS, dan Linux. VS Code cocok untuk JavaScript, TypeScript, dan Node.js. Nah, apa sih yang ada di fitur Visual Studio Code itu? Nah, dalam fiturnya ada IntelliSense. IntelliSense adalah fitur cerdas untuk menyelesaikan kode yang memberikan saran dan mempertimbangkan konteks secara otomatis saat mengetik, sehingga developer dapat menulis kode lebih cepat dan minim kesalahan. Kedua ada Run and Debug. Visual Studio Code dilengkapi dengan fitur bawaan untuk menjalankan dan melakukan debugging kode untuk berbagai bahasa programmer. Yang ketiga ada Built-in Git. Visual Studio Code memiliki integrasi dengan Git sehingga developer dapat mengelola version control secara langsung di dalam editor. Yang keempat itu ada extensions. Nah, Visual Studio Code memiliki library extension yang sangat banyak tersedia di marketplace-nya. Extension ini dapat menambahkan dukungan untuk berbagai bahasa programmer. Selanjutnya ada tema yang dapat disesuaikan. Nah, editor ini memiliki berbagai tema sehingga dapat mengubah tampilan dan skema warna agar sesuai dengan preferensi. Nah, apa sih keunggulan dari Visual Studio Code ini? Yang pertama itu ada gratis dan open source. Nah, bebas digunakan dan open source sehingga dapat diakses oleh developer tanpa hambatan biaya apapun. Nah, yang kedua tuh ringan dan cepat. Editor ini dirancang agar ringan sehingga loadingnya cepat dan bekerja dengan lancar, bahkan pada mesin yang sumber dayanya kurang. Yang ketiga ada dukungan bahasa yang luas. VS Code menyediakan dukungan yang luas untuk berbagai bahasa programmer sehingga cocok untuk developer yang bekerja dengan teknologi berbeda. Selanjutnya ada automatic tugas. Nah, standar bawaan VS Code memungkinkan developer untuk mengotomatiskan tugas berulang seperti membangun, menguji, dan melakukan deploy proyek sehingga meningkatkan produktivitas. Nah, selanjutnya itu mampu lintas platform. VS Code tersedia di Windows, Mac OS, dan Linux sehingga konsisten bagi developer di berbagai sistem operasi. Masih cara menggunakan Visual Code ini? Nah, cara menggunakannya itu sangat gampang. Pertama, download dan install VS Code untuk sistem operasi yang relevan di web resmi, yaitu https://codevisualstudio.com. Selanjutnya, launch VS Code dan buka folder atau file terkait dengan memulai coding. Selanjutnya, tulis atau edit kode di area editor, misalnya dengan IntelliSense. Selanjutnya itu tingkatkan fungsionalitas dengan menginstal extension yang sesuai. Selanjutnya gunakan terminal terintegrasi untuk menjalankan dan mendebug kode. Dan selanjutnya kelola version control dengan fitur Git bawaan, kemudian personalisasi VS Code dengan tema dan setting lainnya. Kemudian lakukan kolaborasi dengan orang lain menggunakan fitur live share jika perlu, dan simpan perubahan dan tutup VS Code setelah selesai. Baik, itu tadi sedikit mengenai tentang Sublime Text dan Visual Studio Code. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.